kita kembali perjalanan yang panjang, yang tidak mudah dilewati karena berbagai tantangan. Tetapi yang jelas Tuhan, hari ini kita kesempatan sudah 18 tahun melewatinya. Itu karena kekuatan dari Engkau, bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Engkau Tuhan memberikan iman yang teguh kepada setiap rekan-rekan kami yang ada di daerah Sepatan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau yang memberkati kami, berkati pendengaran kami, berkati hati kami, dan segala pikiran kami hanya fokus kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum duduk, salam satu dengan yang lain dan gerakan siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Jadi ayah, ya. Siapkan. Siapkan hatimu. Siapkan hati di sini. Iya. Enggak apa-apa. Salam saudara. Salam. Tadi suaranya kencang waktu nyanyi, sekarang saya sapa. Salam saudara. Gitu ya. Saudara, tadi saya ketika ikut nyanyi bersama, saya kagum ya suara-suaranya yang begitu luar biasa. Apalagi ketika tadi saya dengar singer ya, saya masang telinga saya, ini siapa yang pecah suara? Karena saya biasanya kalau nyanyi dengan jemaat di mana-mana saya yang pecah suaranya. Tapi hari ini saya diam, saya menikmati ibu yang pecah suara tadi. Ya, terima kasih Bu ya. Tadi baru saya tahu ketika saya lagi ada ujian tadi kesaksian. Oh ini yang pecah suaranya ya. Luar biasa. Dan saya tadi ngomong juga sama Pak Menurung, wah istrinya luar biasa, bisa main gitar ya, bisa ini banyak potensi luar biasa. Tadi setelah sebelum kita ibadah, saya bersama dengan Gembala Saudara Pak Esa ngobrol-ngobrol di ruangan sebelah. Lalu saya tanya, Pak, sudah bicara sama majelis belum? Rencana ke depan seperti apa? Terutama dalam tahap pendewasaan. Wah Pak, kita nggak konsentrasi pendewasaan. Ya Pak Isa ngomong begitu ya, kita nggak konsentrasi ke sana. Konsentrasinya di mana? Kita pindah dari sini ke Sepatan atau di mana lah kita. Jangankan urus dewasa, urus rumah sendiri untuk tempat kita ibadah, itu yang fokus kita. Ya. Tapi saya mengerti. Tapi saya berkata begini, kalau punya rencana berapa tahun, 5 tahun, mulai dari sekarang dipersiapkan. Berarti kasih target ya. Misalnya ada perencanaan 5 tahun ke depan kita sudah dewasa. Lalu pada saat kita mau dewasa, berarti kita butuh tempat tinggal, kita butuh gereja yang menetap. Berarti kira-kira butuh waktu berapa tahun? Tujuannya apa? Supaya kita mengarah ke sana dan fokus. Gitu Pak saya. Amin. Ya, fokus. Kalau tidak, ya akan berjalan waktu terus. Berhasil atau tidak, itu nanti akan dievaluasi. Nah, jadi ini menjadi PR saudara ya. Karena ketika kami juga dewasa dulu di Dadap, kami ada perencanaan komunikasi dengan Majelis Maudi dan mereka kasih waktu berapa tahun. Lalu dari berapa tahun itu kami setiap tahun kami persiapkan. Nah ini juga saya bukan mewakili dengan majelis Cengkareng ya, tidak ada pembicaraan dengan ketua majelis tadi ya. Tapi memang bagi pengalaman lah, dengan pengalaman kami waktu di dalam perlu ada seperti itu ya. Oke saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk saya bagikan hari ini yang sudah disampaikan oleh Gembala Saudara Bapak Esa saudaraku, yaitu teguh dalam pengharapan. Ketika saya membaca tema ini awalnya, ini temanya maksudnya apa ini ya? Lalu saya menangkap, oh ini kan mereka punya kerinduan
duluan ini sudah 18 tahun usianya, tapi hari ini sampai hari ini belum ada tempat yang menetap. Ada sih, tapi belum diizinkan untuk digunakan seleluasa yang di sini, seleluasa yang Pak Yudi gembalakan di sini. Terima kasih loh buat Pak Yudi yang sudah menyediakan tempat. Ya. Nah, temanya adalah teguh dalam pengharapan, ya. Teguh dalam pengharapan. Apa itu teguh? Teguh itu saya baca-baca saudaraku ya. Teguh itu, ini saya nggak ajak kita lagi baca firman Tuhannya karena kan udah dibaca ya. Nanti kita baru balik-balik ke sana ya. Soalnya biar nggak lama juga saya banyak baca firman Tuhan ya. Teguh itu artinya tekun, ya. Juga diartikan sabar. Jadi kalau misalnya dikalimatkan, yaitu tekun dan sabar dalam menghadapi realita kehidupan yang berat ini. Jadi orang yang tekun adalah orang yang tangguh, teguh adalah orang yang tekun dan sabar menghadapi tekanan kehidupan. Dan saya melihat di kami kesempatan adalah orang-orang yang teguh di dalam pengharapan. Amin. Wajah-wajahnya aja masih tetap sukacita meskipun dalam tekanan, ya. Tertekan karena tempat ibadah yang sudah disiapkan oleh pengurus dan majelis TKRM tidak bisa digunakan dengan leluasa. Itu adalah tekanan. Tapi itu juga adalah cobaan, saudaraku. Bagaimana kita, apakah tetap teguh, tetap sabar atau tidak? Nanti saya perlihatkan kepada saudara, ada orang yang kelihatannya sabar, tetapi ada tantangan yang dihadapi, akhirnya dia juga gagal. Bukan gagal, dia juga jatuh, saudara. Ya. Lalu kata yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang dinantikan akan terjadi sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi seringkali kalau misalnya orang mengatakan sabar ya, pasti Tuhan bukakan jalan, begitu kan? Nah, bukakan jalan itu kita nggak tahu kapan, dan itu yang namanya butuh ketekunan dan kesabaran tadi. Nah, saudara, dikasih contoh di dalam Alkitab dalam Abraham adalah seorang yang sabar, seorang yang teguh di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi benar kan bahwa pengharapan yang dibangun oleh Abraham itu tidak ada tantangan? Nanti saya perlihatkan kepada saudara-saudara. Janji Tuhan kepada Abraham adalah Tuhan akan memberkati dia. Itu di dalam ayat yang ke-14 tadi. Tuhan akan memberkati Abraham. Dan berkat Tuhan yang akan diberikan adalah dia akan menjadi bangsa yang besar. Ini ada di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang di dalam bacaan kita tadi. Terutama di dalam kejadian dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan, kamu keluar Abraham dari rumah bapamu ini dan ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Abraham nggak tahu di mana itu. Tetapi janji Tuhan kepadanya, aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Itu janji kan? Janji. Nah, Abraham mengikuti apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Dan ketika dia memulai akan perjalanan imannya, maka ada godaan-godaan, ada tantangan. Jadi dikatakan bahwa keturunan Abraham di dalam kejadian saudara yang dikatakan seperti pasir di laut. Maksudnya apa? Tidak bisa dihitung jumlahnya. Oke, janji itu diterima oleh Abraham ketika dia belum punya anak. Umur 75 tahun dan istri umur 60 tahun diberikan janji ini, saudaraku. Tetapi ketika janji ini mereka ikuti, tahun pertama berarti usia 76, janji itu juga belum terjadi. Abraham 77 tahun belum juga terjadi. 75, 76, 77, 80, 85 belum juga terjadi. Ketika udah 90 tahun mulai bertanya, janjinya kapan?
Gitu kan? Janjinya kapan? Maka disitulah namanya ada godaan. Tuhan janjikan, aku memberkati engkau Abraham, dan aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi sekarang sudah 15 tahun, janji itu belum juga jadi, belum juga terwujud. Nah, maka ini mereka sudah menjadi pasangan apa? Yang sudah tua, ya, kakek dan nenek, tapi tetap cantik, ya, tetap cantik. Janji juga belum dikatakan. Tadi dikatakan bahwa Abraham di dalam ayat-ayat kita baca, dia sabar menantikan janji Tuhan. Tetapi ada seseorang yang tidak sabar, mempertimbangkan fisiknya. Tuhan, ini udah 85 tahun, kok belum juga? Udah tua, udah 80-an. Saya kemarin waktu pergi ke satu tempat restoran di daerah Kosambi di sana, ke Saung Ibu, saya dengar macet total 2 jam dari gereja ke Saung Ibu. Sebenarnya hanya setengah jam, tapi kemarin 2 jam. Akhirnya saya saya dengar berita membahas tentang wanita batas itu kebanyakan mereka pada usia 50 tahun itu menopause, itu batas. Ini istri Abraham sudah 80 tahun. Kapan menopause-nya? Menurut dokter yang saya dengar semalam 50. Tapi ini udah 80-an. Kalau udah lama menanti begitu, kira-kira solusinya apa? Yang khawatir siapa? Ya, istrinya. Tuhan katakan dia memberkati kamu Abraham. Ini sudah 15 tahun gak ada apa-apa. Apakah kita masih bertahan dalam keadaan seperti ini? Nah, tergodalah yang namanya keinginan. Lalu si Sarah ngomong begini, Bram, kan ngomong kan dekat ya, Bram, itu tuh pembantu saya itu yang selalu menyediakan makanan buat kita, buat saya. Ambil dia aja supaya kita punya keturunan. Ya gitu kan? Laki-laki ditawarin begitu, siapa yang gak mau? Enggak ditawarin aja, gak usah ganggu. Ya maksud kamu begitu. Ini ditawarin. Wah, bapak-bapak senang ya. Ketawa bapak-bapak itu ibu-ibu, belajar itu dari Sarah itu katanya. Bukan ya, jangan belajar dari Sarah karena ada akibatnya. Dari ketidaksabaran Sarah ngomong-ngomong kepada suaminya, hampiri aja pembantu saya itu. Oh, Abraham dikatakan di dalam ayat tadi kan sabar ya. Saya nggak tahu, nggak sehabis pikir juga. Tapi saya masih salut dengan seorang tokoh metodis, seorang pendiri metodis, namanya John Wesley. Ya, John Wesley ketika dia melayani dengan luar biasa, apalagi pimpin KKR, banyak orang yang kagum terhadap pelayanannya. Orang salut dengan apa yang dia lakukan. Tapi istrinya kurang mendukung. Contohnya ya, misalnya dia sedang KKR atau saya lah sedang khotbah sekarang berapi-api luar biasa. Tiba-tiba istrinya ngomong di tengah-tengah, bohong itu. Bohong itu. Artinya istrinya gak mendukung. Suaminya dipakai Tuhan luar biasa, tapi istrinya kurang memberikan dukungan, malah menjatuhkan di tengah-tengah jemaat. Tetapi ketika dia meninggal, istri dari John Wesley, ini mestinya kabar baik gak? Kabar baik gak Pak? Pak Esa, kabar baik gak buat kita John Wesley?
Wesley ngomong apa? Tidak. Sekali dipersatukan, hanya maut yang memisahkan. Luar biasa kan? Ini Abraham ditawarin di Tuhan Rabu, pilihlah. Siapa yang nggak mau? Tapi John Wesley bilang tidak. Sehingga ketika istri meninggal, apa yang dilakukan oleh John Wesley? Dia suruh bikin batu nisan di kuburan istrinya, dan di sana ditulis, engkau adalah istriku, engkau adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya, dan aku mencintai engkau selama-lamanya. Malah ini istri kurang mendukung, malah di batu nisan dikatakan engkau adalah istri hadiah dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saya, dan aku mengasihi engkau selama-lamanya. Bukannya dia mengatakan seperti Pak Manurung tadi, puji Tuhan. Dia mengasihi saudaraku. Dia tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu. Dia tetap mencintai istrinya sekalipun kurang mendukung. Saya bukan sedang menyetujui apa yang dikatakan oleh Sarah kepada Abraham itu. Tapi kenapa Abraham? Memang Bapak Abraham lebih duluan sih daripada John Wesley. Ya, oke. Artinya pesan saya di ayat ini, pesan firman Tuhan di ayat ini, di bagian ini adalah jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Kalau engkau mendahului kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Sarah, akibatnya adalah luka hati. Engkau akan sakit hati. Itu Sarah alami sakit hatinya. Kenapa sakit hati? Ketika Abraham mulai gendong, dilihat-lihat oleh Sarah. Ya, dia gendongan cium-cium lagi. Sementara Sarah tak bisa lakukan itu. Nangis. Waduh, hati Sarah terbuka. Ulah siapa? Ulah sendiri. Gitu kan? Dan jangan pernah engkau mendahului kehendak Tuhan hanya karena engkau tidak sabar menghadapi kenyataan yang ada. Saya melihat tadi sekali lagi sepatah sudah melewati masa-masa itu, tapi masih perjalanan panjang Pak. Ini baru 18 kan? Abraham baru punya anak 25 tahun dari janji itu. Artinya masih jauh dari Abraham Pak. Jangan bangga dulu. Masih banyak godaan di depan. Saya tidak tahu ya apakah ada yang ini Pak Esa ngapain juga mau melayani di GKI kesempatan. Emangnya nggak ada gereja lain yang bisa kamu leluasa melayani? Itu kan godaan Pak. Godaan. Ya, godaan. Ada pasti tawaran-tawaran, ya mungkin ya iseng-iseng aja, udah gabung aja di sini. Ngapain capek-capek menghadapi masalah di GKI kesempatan? Di Kalimantan. Kenapa? Di Kalimantan. Kalimantan. Iya. Bocorin ya. Tapi ini hanya bercanda. Jangan nanti jemaat berpikir Pak Isa mau berdua. Ya, jangan pernah mendahului ini kehendak Tuhan. Jadi yang terjadi itu ya gambar ini gambarnya ini hanya bukan gambar aslinya ya. Tapi ini gambaran tentang sakit hati yang dialami oleh Sarah. Dia mimpi, aduh enak ya kalian bukan suami istri sebenarnya, karena dia izinkan suami istri adalah Sarah dan Abraham. Tetapi ketika udah mulai senyum Abrahamnya karena ada buah hati dari pembantunya, itu membuat luka kepada Sarah. Tapi ulah siapa? Sekali lagi ulah sendiri. Ya. Apakah Tuhan lupa janjinya, saudaraku? Apakah Tuhan tidak ingat janjinya ketika Tuhan mengutus Abraham, ketika Tuhan suruh keluar dari rumahnya? Apakah Tuhan diam-diam tidak mau tahu dengan apa yang pernah dia janjikan beberapa tahun, yang 15 tahun yang lalu? Tidak, saudaraku. Ya, Tuhan ingat. Ya, Allah telah berjanji. Ketika Allah berjanji berarti Allah mengikatkan dirinya.
Allah meningkatkan dirinya dan dia mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau, itu biasanya kalau janji kan dari bawahan ke atasan, dia janji. Janji itu tujuannya apa? Untuk meyakinkan atasannya bahwa dia akan tepati janji itu. Tetapi ini Allah yang Maha Tinggi memberikan janji kepada, notabene Abraham adalah ciptaannya. Ya, dia berjanji kepada Abraham untuk memberkati Abraham dengan tujuan untuk meyakinkan Abraham bahwa apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan terjadi. Yang masalahnya adalah sabar atau tidak, itu permasalahannya. Di dalam ayat 17 dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah kepada Abraham. Lalu di dalam ayat yang ke-18 juga Allah dikatakan tidak akan mungkin berdusta. Jadi ketika Allah sudah menjanjikan, saudaraku, artinya 25 tahun kemudian dari janji itu, maka Tuhan mengaruniakan anak buat Abraham. Nenek dan kakek punya anak. Ada yang mengatakan, saya mah udah tua, kamu suka berapa? Lihat Abraham loh dan Sarah 90 dan 100 tahun, gitu kan? Engkau berani mengatakan kamu tua? Tuhan sudah membuktikan lewat Abraham. Abraham dalam ayat 15, Abraham menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar ya. Berarti yang tidak sabar siapa? Sarah. Tapi imam harus berkata, oh, Tuhan mengatakan. Mestinya kan Abraham ngomong begitu. Sarah, firman Tuhan yang saya dapat dari Tuhan berkata begini. Jadi saya tidak boleh menghampiri Hagar. Ya, oke. Abraham menanti, tapi itu di luar ya, di luar sepengetahuan kita rencana Tuhan melalui peristiwa itu. Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi ternyata sekalipun usia dari Sarah sudah tua, Tuhan tepati janjinya. Artinya apa, saudaraku? Yang bagi Sarah adalah sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi kita untuk kembali ke sepatan kayaknya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Loh, kok nggak ada tepuk tangannya? Kayaknya nggak mau pindah, Pak. Udah betah. Kalau udah betah nanti saya usulin supaya digabung aja jadi gabung sepatan dengan kayak langsung dewasa itu. Jadi Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham lewat kelahiran dari Isa, saudara. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, dan Tuhan juga tidak pernah melupakan janjinya bahwa Dia memberkati kita menjadi sepadan. Amin. Mungkin bagi kita kapan ya? Mungkin bagi kita bagaimana ya? Tapi sekali lagi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat umatnya. Hanya saja yang dibutuhkan adalah ketekunan dan kesabaran. Bisa juga jadilah bukan hanya buat Pak Esa tadi yang saya akan ngomong, buat jemaat juga. Kan ada yang bisa ngomong dong. Kalian gerejanya udah ditutup, ngapain ke situ terus? Ini gereja kita full AC, full band. Pelayan-pelayannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau sekali nyanyi luar biasa, ngapain juga bertahan di sepatan, begitu kan? Saya nggak tahu ya apakah ada godaan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Memuji Tuhan. Tapi ketika saudara bertahan, ya saya tadi tanya Pak Isa, jemaahnya berapa?
ya kurang lebih 75, ya 75 orang. Kalau ada tantangan begini kan biasanya bukan nambah, tapi berkurang. Nah itu menunjukkan bahwa di tekanan yang dihadapi itu justru ujian kesetiaan dan Tuhan terbangkan jiwa buat dikasih kesempatan. Dan saya yakin dalam waktu yang mungkin kita belum tahu, ya Tuhan akan berkarya melalui jemaat Sepadan. Amin. Pengharapan Abraham kepada Tuhan itu sangat kuat, dikatakan seperti Saul. Saul itu tadi saya ini Saul ini ya, ini jangkar. Ya, pengharapannya kepada Allah itu, janji Allah itu begitu kuat, saudara. Dikatakan seperti Saul. Jadi kapal kalau mau berhenti itu jangkarnya harus diturunin. Kalau tidak dia akan goyang terus dan akan dibawa gelombang, saudara. Tetapi ketika jangkarnya diturunkan, maka kapal itu bisa berlabuh dengan tenang dan tidak dibawa arus terus. Jadi di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Jadi bagi Abraham, janji Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Dia mengatakan seperti saung, ya, yang kuat dia pegang seperti bahwa pasti janji Tuhan di dalam dirinya akan terjadi. Ini jangkar sebetulnya, jangkar. Ya, ini banyak perahu-perahu, kapal-kapal ya di situ yang berlabuh tadi yang saya lewat. Nah ini mereka biasanya kapal-kapal ada benda ini, ya. Ini namanya saung, jangkar supaya kapal bisa dilabuhkan seperti itu. Di dalam ayat 18 ada ayat di situ dikatakan supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ada di sini dikatakan kita yang mencari perlindungan. Di dalam ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan kita hanya kepada Yesus Kristus yang dikatakan ada di belakang tabir itu, yang sudah masuk, dia menjadi sebagai imam besar buat kita. Nah, ketika saya membaca ini, saya ingatnya adalah kota-kota perlindungan di dalam perjanjian lama. Saudara kalau membaca Yosua, itu ada juga bilangan, itu ada namanya kota-kota, ada 6 kota perlindungan. Kenapa kota ini disediakan oleh Tuhan, saudaraku, pada kehidupan orang Israel? Tuhan tahu bahwa di dalam hidup ini tidak selalu mulus. Ada kalanya ada gesekan, tetapi ada juga gesekan itu mungkin tidak disengaja. Nah, Tuhan sudah proteksi di sana, sudah tahu di sana, akhirnya disediakanlah kota-kota perlindungan. Gunanya apa, saudaraku? Gunanya adalah kalau ada seseorang yang membunuh temannya, membunuh bukan karena sengaja, tapi tidak sengaja, maka dia boleh berlindung di kota itu. Dan setelah dia masuk di dalam kota itu, akan diselidiki oleh imam apakah kesalahan yang dia buat itu sengaja atau tidak sengaja membunuh temannya. Dan kalau memang itu tidak disengaja, maka orang itu dibiarkan ada di kota itu. Selama imam besar yang ada di kota itu belum meninggal, maka orang itu tidak diizinkan untuk tinggal di situ. Kalau nanti imam besarnya sudah meninggal, maka orang itu boleh kembali ke rumahnya, tapi dengan catatan keluarga korban tidak boleh menuntut balas kepada orang itu. Jadi selama imam besar hidup, selama imam besar masih ada, orang yang membunuh tadi tidak boleh keluar dari kota itu. Dia tetap dilindungi, dia tetap ada di tempat itu. Dan itulah yang dikatakan bahwa
kita ini memiliki imam besar yaitu Yesus Kristus yang tidak mati karena dia sudah hidup sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada seorang pun yang berani menjamah kita, berani membunuh kita, berani melakukan mencabut nyawa kita kalau Tuhan tidak izinkan. Sekalipun orang itu diberikan minum racun maut, kalau Tuhan tidak izinkan, dia akan tetap hidup. Jadi saudaraku, ketika kita dikatakan ya mencari perlindungan, maka kita memiliki keyakinan bahwanya Yesus Kristuslah yang memberikan perlindungan yang kekal itu. Allah adalah tempat perlindungan bagi setiap orang, dan dalam PL tadi sudah dikatakan saudara, kota perlindungan itu berfungsi melindungi mereka yang melakukan kejahatan, yang melakukan perbuatan yang tidak disengaja, supaya kelangsungan hidup mereka tetap terjaga. Saudara, saya katakan tadi bahwa kenapa saudara bisa bertahan sampai hari ini? Karena saudara memiliki pengharapan yang kuat, terutama memiliki tempat yang menetap. Dan kenapa saudara tetap bertahan di GKBJ? Karena saudara juga telah menetapkan hatinya bahwa saya rumahnya adalah GKBJ. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, banyak anak-anak Tuhan yang memiliki ketetapan hati bahwa hanya Yesus yang menjadi peganganku, tidak ada yang lain. Maka apapun yang terjadi, dia siap menghadapi kenyataan itu. Saudara, saya membaca-baca beberapa waktu yang lalu tentang kebangunan rohani yang terjadi di India pada abad 19. Ada satu lagu yang saya suka lagu itu, dan juga lagu yang tadi dinyanyikan pertama itu lagu favorit saya. Ketika tadi dinyanyikan pertama, wah saya baru ya. Tahu lagu yang pertama tadi? Kami suka lagu yang itu, apalagi kalau di rumah duka ya. Sekalipun, dan itu saya pecah suaranya Bu. Ya, kalau mau bersaing sama saya boleh. Saya membaca kisah hidup anak-anak Tuhan yang ketika mereka diperhadapkan pada jalan buntu, pada pilihan yang sulit, mereka tidak mau ikat. Ada lagu yang begini ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, ku tak ikat. Saudara, saya membaca kisah tentang dibalik lagu itu. Waktu itu terjadi kebangunan rohani yang besar di India. Lalu banyak orang-orang menyerahkan diri untuk menjadi misionaris. Dan ketika mereka menyerahkan diri menjadi misionaris, mereka keluar dari tempat mereka, pergi ke pedalaman-pedalaman. Lalu ada seorang misionaris pergi ke pedalaman Welas namanya, dan menginjili orang-orang di sana. Ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ditolak oleh masyarakat setempat. Tetapi ketika mereka memberanikan diri untuk masuk ke daerah-daerah itu, maka ada satu keluarga. Nama bapaknya adalah Nokseng. Dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan dan dia punya anak laki-laki 2 dan istrinya juga percaya Tuhan, dan mereka berempat semuanya percaya Tuhan. Tetapi di desa itu tidak ada orang Kristen yang lain, hanya mereka. Maka akhirnya ketika kedengaran kepada kepala desanya, kepala kampungnya, dia marah dan dia menyuruh untuk memanggil orang itu. Ya, Pak Nokseng dipanggil dan kepala desanya tanya, apakah Pak Nokseng tetap bertahan dalam iman kepercayaannya kepada Yesus? Lalu tadi itulah jawabannya. Saya sudah putuskan ikut Yesus dan saya tidak bisa ingkar.
Saya ngomong ini merinding sebenarnya. Saya udah percaya Yesus dan saya tidak bisa ingkar. Betul? Betul. Kalau kamu bertahan pada pandanganmu, maka saya habisin kedua anakmu. Lalu jawabannya apa? Sekalipun saya tinggal sendiri. Artinya apa? Sekalipun saya tinggal sendiri, keputusan saya tidak bisa saya ingkar. Sekalipun tinggal saya sendiri dan kamu habisin anak saya, habisin istri saya juga tidak bisa ingkar akan hal itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kepala desanya suruh bunuh kedua putranya. Dan akhirnya tinggal istrinya. Hati istrinya sedih sekali. Tapi Pak Nosen hibur dia. Inilah jalan salib. Keputusan kita ketika kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, maka jangan pernah timbang keputusan itu hanya mau yang akhirnya menjemput kita. Dan ketika anaknya sudah dibunuh, saudaraku, kepala desanya berpikir, maka akan luluhlah hati Bapak Noksen. Maka dipanggil kembali, Pak Noksen, apakah kamu bertahan pada pandanganmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Maka katanya yang di awal itu, saya sudah membuka mulut untuk percaya kepada Yesus dan saya tidak bisa ingkar akan hal itu. Maka yang dilakukan kedua adalah istrinya dihabisin, dibunuh juga. Dan setelah peristiwa itu, Pak saya tinggal sendiri. Dan tidak ada satu reaksi untuk dia lakukan pembalasan. Lalu akhirnya dirinya Pak saya sendiri dihabisi sudah. Kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Yesus. Tetapi tahu apa yang terjadi setelah peristiwa ini semua? Ternyata kepala desa itu bertanya dalam hatinya, mulai merenungkan kenapa si Bapak Noksen itu tak bertahan pada kepercayaannya kepada Yesus. Dan itulah yang membuat dia mengambil keputusan. Kepala desanya itu percaya kepada Yesus yang dipercayai oleh Noksen tadi, sehingga berpengaruh kepada lingkungannya dan warga yang ada di sekitarnya, sehingga warga desa itu percaya kepada Yesus. Hanya karena siapa? Ada satu keluarga yang memiliki keteguhan iman dan pada akhirnya berdampak bagi iman-iman yang muncul di desa itu. Hanya satu keluarga, tapi benih darah mereka itu bertumbuh luar biasa dan satu desa percaya kepada Yesus. Mana wajah-wajah yang betul tadi? Kau takut? Jangan takut. Sepadan memang kurang kondusif, tapi jangan-jangan melalui saudara ditempatkan di situ. Kita tidak tahu berapa puluh tahun ke depan Sepadan akan menjadi benih inti. Saya nggak ada istilah membuat ya. Saya bukan membuat ya, nggak ada. Artinya saya mulai memikirkan seperti Pak Noksen tadi. Tinggal siapa yang menjadi korban. Berunding aja Pak. Pak Reni atau Pak Reza. Apa dulu kita korbanin? Ada orang yang keluar Pak. Pak Yudi suruh saya juga jadi korban semua. Juga sudah. Ini kita belajar bahwa keteguhan itu, teguh dalam pengharapan itu membuahkan hasil bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini saya tetap dukung di KBJ Sepadan untuk tetap maju terus. Apapun yang terjadi ke depan, Tuhan di pihak saudara, Tuhan di pihak
setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya ajak kita untuk menyanyikan pujian tadi. Saya ajak kita bangkit berdiri. Nyanyian yang pertama tadi, sekalipun aku berjalan dalam lubang kegelapan. Nah, silakan Pak buat suara. Saya nggak akan menutup suaranya dulu ya. Lagu ini kata-katanya sangat galau sebelumnya. Sekalipun ku berjalan dalam lubang kegelapan, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Apa katanya sudah? Biarkan musik memainkan pujian ini. Apakah engkau sedang dalam lubang kegelapan itu? Apakah engkau sedang dalam persoalan yang sangat berat itu? Sehingga engkau merasa tidak ada jalan. Hanya satu pilihan, maju atau mundur. Hanya satu pilihan, menyangkal Yesus atau tetap bertahan. Engkau punya pilihan itu. Hari ini saya tahu bagaimana pergumulan setiap jemaat di Sepadan. Engkau merindukan tempat yang nyaman seperti gereja-gereja yang lain, yang bisa leluasa untuk memuji Tuhan, yang bisa leluasa untuk melayani Tuhan, yang bisa leluasa untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tapi hari ini engkau sudah diperhadapkan pada hal yang tidak kau inginkan, Tuhan. Engkau sudah diperhadapkan pada pilihan yang mungkin engkau tidak kehendaki, Tuhan. Mungkin engkau berpikir, Tuhan, kenapa diam? Kenapa tidak membukakan jalan? Mungkin engkau sudah mulai tidak sabar.
Apakah itu yang Tuhan mau di dalam hidupmu? Jangan-jangan Tuhan menempatkan engkau di sepatan supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Biarlah ini menjadi refleksi buat setiap kita, bahwa kau tetap setia kepadanya sekalipun tantangan itu, tekanan itu datang silih berganti dan tidak tahu kapan selesainya. Tuhan sudah berjanjikan, Dia beserta engkau dan saya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun kait-kait kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Ampuni kami Tuhan, kalau di pikiran kami sempat terpikirkan untuk keluar dari komunitas sepatan. Ampuni kami Tuhan, kalau di pikiran kami sempat terpikirkan untuk tidak lagi melayani di GKBJ Sepatan karena tantangan yang ada. Ada godaan yang datang kepada kami untuk pindah ke gereja yang lebih nyaman, yang sound systemnya lengkap, yang AC-nya dingin, yang ruangannya bagus, megah. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami untuk tidak mendahului kehendak Tuhan seperti dilakukan oleh Sarah, ya akibatnya dia menderita sendiri. Tolong kami Tuhan, agar dalam perjalanan iman kami ke depan, kami sungguh hanya berpegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Tolong kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh karena tekanan demi tekanan yang terjadi di dalam kehidupan pelayan kami di daerah Sepatan. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk melakukan perkara besar itu di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, dan ingatkan terus kami untuk tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku.